Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Tidak terasa bulan ini kita sudah memasuki bulan Oktober, di mana sekolah akan menyelenggarakan kegiatan dengan nama Muhammad Cahaya Sastra. Kegiatan ini untuk merayakan Hari Maulid Nabi yang jatuh pada 19 Oktober 2021 dan Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober atau yang sering disebut dengan Hari Bulan Bahasa. Adapun untuk masa pendaftaran akan dimulai dari tanggal 12 Oktober sampai tanggal 15 Oktober. Sementara untuk pengumpulan berkasnya akan dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Selanjutnya, naskah akan mendapatkan proses penjurian hingga akhirnya diumumkan pada tanggal 28 Oktober. Baik anak-anakku semua, di sini Mister ingin menjelaskan ketentuan terkait lomba tahfizul Quran yang insya Allah akan kita adakan di tanggal 26 Oktober 2021 yang akan dimulai pukul 7.15 sampai pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya insya Allah nanti untuk kelas 8 yang akan dilombakan itu adalah surat At-Tin sampai surah An-Naba. Jadi yang akan kita ujikan itu dari surat At-Tin sampai surah An-Naba untuk kelas 8. Adapun untuk kelas 7 yang akan dilombakan yaitu dari surah An-Nas sampai surah Ad-Duha. Ya, sekali lagi untuk kelas 7 itu dari surah An-Nas sampai surah Ad-Duha. Untuk pakaian menggunakan pakaian yang rapi dan kita akan melaksanakan perlombaan ini ya, perlombaan tahfizul Quran dengan luring. Baik anak-anakku, selanjutnya yaitu lomba tilawah ya, yang dimana kalian itu tilawatil Quran yang nantinya kalian akan membaca surah Al-Imran ayat 190 sampai 192 ya. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat untuk mengikuti perlombaan pun juga sama seperti perlombaan tahfidz, yaitu kalian menggunakan busana muslim yang rapi dan perlombaan itu akan dilaksanakan dengan luring. Oke? Atau dalam artian lain, perlombaan akan dilaksanakan secara offline di sekolah pukul 7.15 sampai 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk perlombaan selanjutnya yaitu lomba sholawat. Nah, di sini untuk lomba sholawat kita akan melaksanakannya tanggal 27 Oktober 2021. Sama ya, perlombaan sholawat ini akan diadakan secara luring dan juga diharapkan bagi anak-anakku semua menggunakan pakaian busana muslim yang rapih. Dan insya Allah yang akan dilombakan itu 2 sholawat ya. Yang pertama sholawat fadhailil Quran, yang insya Allah salawat tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang akan selalu kita baca sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua ya, salawat yang kedua itu salawat badar versi silsilah Nabi ya, versi silsilah Nabi ya. Dua salawat tersebut yang akan kita lombakan. Bisa kalian cek ya di link YouTube yang sudah tertera di PPT yang sudah tim share ke grup-grup kelas kalian. Untuk lomba ceramah sama seperti lomba sholawat, yaitu diadakan di tanggal 27 Oktober 2021 ya, dan diadakan secara luring juga ya, atau secara offline. Untuk anak-anakku semua, jadi kalian hanya perlu menyiapkan diri ya, menyiapkan keberanian dan mental, karena untuk teks insya Allah akan disediakan oleh panitia ya. Semuanya sama, jadi hanya satu tema yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada lomba menulis puisi. Tema yang dilombakan adalah yang berkaitan dengan kejujuran dan keikhlasan. Puisi ditulis di dalam sebuah aplikasi pengolah data atau MS Word yang menggunakan font Times New Roman ya, dengan font sebesar 14 untuk judul dan 12 untuk isi. Dan jangan lupa menggunakan spasi 1,5. Nah, kalian tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung unsur sara atau bahasa-bahasa slang. Kamu juga tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang berisi pornografi. Yang tentunya
karya kamu adalah karya yang orisinil atau bukan jiplakan. Sementara itu kalian mengirimkannya ke dalam link Google Form yang sudah panitia sediakan dengan cara memberikan nama file kamu dengan nama kamu, spasi, judul puisi kamu. Lomba selanjutnya adalah lomba membaca puisi. Lomba membaca puisi ini kamu cukup melihat beberapa daftar judul yang sudah panitia sediakan. Kemudian kamu silakan membaca baik-baik dan memahami puisi tersebut dengan ekspresi atau dengan kebutuhan naskah tersebut. Setelah itu kamu rekam dalam format video dan kirimkan filenya ke link Google Form yang sudah panitia sediakan. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama kamu, spasi, judul puisi yang dibacakan. Nah, berikutnya ada pula lomba menulis opini. Lomba menulis opini ini berkaitan dengan tema bahasa pergaulan di era milenial seperti saat ini. Adapun tata cara dalam lomba ini adalah yang pertama untuk penulisannya menggunakan Times New Roman, yaitu sebesar 14 untuk judul, 12 untuk isi. Ya, kalian tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung unsur sara. Dan karena ini karya ilmiah, maka kalian harus menggunakan bahasa-bahasa, tentunya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan seperti sebelumnya, file kalian kirim dalam format PDF atau dokumen, kemudian kalian berikan nama kalian, spasi, judul opini yang ingin kalian lombakan, dan kalian kirim ke Google Form yang sudah panitia sediakan. Selanjutnya untuk lomba dongeng yang akan dilombakan ada di dalam daftar yang sudah panitia juga sediakan kepada kalian. Kalian tinggal klik link Google Form tersebut, kemudian kalian pilih judul mana yang kalian suka. Setelah itu kalian tinggal pelajari aja cerita di dalam dongeng tersebut, dan kalian harus membuat alat peraga atau seperti boneka, wayang, atau semacamnya untuk mendukung penceritaan kamu. Nah, dongeng yang disajikan harus sesuai dengan alur cerita, dan tentunya tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat atau berunsur sara. Nah, rekaman dalam bentuk video minimal durasi paling banyak adalah 7 menit. Kemudian kalian kirim dengan menyertakan nama kalian beserta judul dongeng. Kemudian kalian kirim ke Google Form yang sudah disediakan. Lomba selanjutnya adalah menulis cerpen. Tema yang diujikan adalah berkaitan dengan kesabaran dan keikhlasan. Nah, kalian menuliskannya di dalam aplikasi pengolah data atau MS Word dengan Times New Roman, ukuran formatnya 14 untuk judul, 12 untuk isinya. Kemudian file boleh dikirim dalam bentuk dokumen ataupun PDF. Dan jangan lupa sertakan nama kalian, spasi, judul, kemudian kirim ke Google Form yang sudah disediakan. Oh ya, sebelumnya kalian tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat pornografi atau yang mengandung unsur sara. Karya harus sebuah karya yang orisinil. Oke, selanjutnya adalah lomba kaligrafi. Buat kalian yang suka menggambar, boleh banget kita panitia mengadakan lomba kaligrafi, menulis nama-nama rasul. Nah, di lomba ini nanti kalian gak usah bingung mendapatkan inspirasi kaligrafinya seperti apa, karena panitia sudah menyiapkan ya teman-teman ya di link yang bisa kalian lihat contoh-contoh kaligrafi yang bisa kalian buat. Nah, nanti kalian membuatnya itu menggunakan pensil ataupun spidol yang berwarna hitam. Buat kalian yang mau memberikan ornamen-ornamen di sekitar kaligrafinya diperbolehkan ya teman-teman, tapi itu tidak membantu penilaian ya, karena yang dinilai adalah apakah tulisan kaligrafi kalian bisa terbaca. Nah, nanti kalau misalnya sudah hasil karya kaligrafi kalian itu, jangan ditulis nama kalian di depannya ya, tapi tulis nama kalian nanti di filenya. Jadi nama kalian underscore dan lomba kaligrafi, seperti itu ya.
Nanti file yang dikirimkan dalam bentuk gambar dan dikirim ke Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, selanjutnya ada lomba News Anchor. Apa itu News Anchor? News Anchor adalah lomba membaca berita. Untuk teks beritanya sendiri sudah disiapkan oleh panitia. Nanti kalian bisa klik di link YouTube yang diberikan. Di sana ada teks berita berjalan yang bisa kalian kuasai. Nah, lombanya sendiri dibuat dalam bentuk video. Jadi nanti kalian buat video sambil membacakan berita. Videonya harus landscape ya. Terus juga nanti kalau sudah, videonya langsung dikirimkan ke link Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Pastikan kalian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ya, karena mempengaruhi dalam penilaian. Oke. Nah, demikian itulah rangkaian lomba yang akan dilakukan pada kegiatan Muhammad Cahaya Sastra. Untuk itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.